Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitri Ningsih dengan BP 1910842025. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Implementasi Fungsi Pengawasan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat terhadap pelaksanaan kebijakan PPDB tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat. Penyusunan skripsi ini dibimbing oleh pembimbing satu yaitu Bapak Muhammad Ihsan Kabullah, SIP MPA, dan Bapak Dr. Hendri Koswara, SIP MSOS SC. Selanjutnya saya akan langsung memaparkan hasil penelitian saya. Yang pada bab 1 ini pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini adalah yang pertama, Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 35 terkait pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal. Di sini Ombudsman merupakan lembaga pengawas eksternal. Yang ketiga adalah agenda pengawasan rutin Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat terhadap pelaksanaan kebijakan PPDB di Provinsi Sumatera Barat. Yang keempat adalah hasil pengawasan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat terkait pelaksanaan PPDB tahun 2022. Yang selanjutnya adalah penelitian terkait pelaksanaan fungsi pengawasan Ombudsman terhadap kebijakan PPDB, di mana peneliti belum menemukan adanya penelitian terkait pelaksanaan fungsi pengawasan Ombudsman terhadap kebijakan PPDB. Selanjutnya adalah fenomena teoritis dan empiris. Yang pertama, pemenuhan pada variable content of policy indicator resources committed dalam implementasi kebijakan agar implementasi kebijakan berjalan dengan baik. Kedua adalah tujuan Ombudsman pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 sebagai lembaga yang mendorong mutu pelayanan negara di berbagai bidang. Yang ketiga adalah prinsip pelaksanaan PPDB yang transparan, objektif, akuntabel, dan non-diskriminatif. Yang keempat, kurangnya sumber daya manusia dan finansial pada pelaksanaan pengawasan Ombudsman terhadap kebijakan PPDB tahun 2022. Keempat, masih adanya celah dalam peningkatan mutu pelayanan di bidang pendidikan terlihat dari jumlah laporan masuk yang memiliki angka tertinggi jika dibandingkan dengan substansi lainnya pada tahun 2022. Terakhir adalah kurang transparannya pelaksanaan PPDB dilihat dari SE pemenuhan daya tampung yang hanya menampilkan pemenuhan daya tampung sekolah-sekolah di Kota Padang, serta sistem zonasi yang masih mengalami permasalahan hingga saat ini. Selanjutnya adalah rumusan masalah yang peneliti susun dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pengawasan langsung yang dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat terhadap pelaksanaan kebijakan PPDB tahun 2022. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui implementasi pengawasan langsung yang dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat terhadap pelaksanaan kebijakan PPDB pada tahun 2022. Manfaat penelitian manfaat teoritisnya yaitu memberikan kontribusi dalam mengembangkan keilmuan administrasi publik, terkhususnya pada kajian implementasi kebijakan. Manfaat praktis bagi lembaga yaitu Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, manfaat yang diharapkan yaitu sebagai bahan acuan dan wawasan serta masukan terhadap lembaga, dan bagi pihak lain sebagai penambah wawasan tentang fungsi lembaga pengawas eksternal penyelenggaraan pelayanan publik. Bab 2, tinjauan pustaka yang pertama yaitu studi penelitian yang relevan oleh Ibnu Nasrullah pada tahun 2022, yang kedua oleh Clarissa Mahardika tahun 2018, penelitian ketiga oleh Putri Maharani Aulia tahun 2022, penelitian keempat oleh Alun Anggrani pada tahun 2022, dan penelitian kelima oleh Habib Solihin pada tahun 2022. Selanjutnya adalah teori. Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi model Marelius-Grindel yang terdiri dari dua variabel yaitu content of policy dengan 6 indikator yaitu interest of exit, type of benefits, extent of change and vision, site of decision making, program implementers, serta resources committed, dan variabel context of implementation dengan 3 variabel
yaitu power, interest, and strategies of actor involved, institution and regime characteristic, dan compliance and responsiveness. Dari implementasi model Morley S. Grinnell ini mengatakan keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh tingkat kemampuan implementasi atau implementability yang diukur melalui dua variabel, yaitu variabel content of policy dan variabel context of implementation, yang menghasilkan outcomes dari implementasi kebijakan berupa dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat individu dan kelompok, serta perubahan dan penerimaan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Selanjutnya adalah skema pemikiran yang dapat dilihat pada slide tampilan berikut. Dan definisi konsep yang pertama, definisi konsep kebijakan menurut James E. Anderson, yang mengatakan a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern. Yang kedua adalah penguasaan yang dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat terhadap kebijakan PPDB pada tahun 2022 dilakukan melalui penguasaan langsung ke sekolah-sekolah serta koordinasi dengan dinas terkait serta pengawasan melalui konsultasi dan laporan yang diterima. Yang ketiga adalah implementasi kebijakan menurut parameter Van Horn, adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan dalam tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Selanjutnya adalah definisi operasional yang bisa dilihat pada slide berikut. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama adalah pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik pemilihan informan melalui purposive sampling, peranan peneliti sebagai instrumen utama, proses penelitian pada tabel 3.2, unit analisis adalah lembaga, yaitu Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, teknik analisis data menggunakan teknik analisis data Creswell, teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Selanjutnya adalah deskripsi lokasi penelitian yang bisa dilihat pada slide tampilan berikut. Selanjutnya adalah bab 5, yaitu temuan dan hasil. Dengan variabel yang pertama, yaitu content of policy, dengan indikator interest affected. Pada content interest affected ini, melihat siapa saja pihak yang terlibat di dalam proses implementasi serta apa pengaruh dari keterlibatan para pihak di dalamnya. Hasil penelitian yang peneliti lakukan yaitu pihak-pihak terpengaruh yaitu Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat sebagai implementer pengawasan PPDB serta Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebagai kelompok sasaran. Dengan pengaruhnya yaitu implementer serta kelompok sasaran memiliki kepentingan yang sama, yaitu dalam memastikan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai aturan dan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dan bisa dilihat pada hasil wawancara yang peneliti lampirkan pada bahan skripsi penulis. Selanjutnya adalah indikator sign of benefits. Pada indikator ini menjelaskan apa manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman terhadap kebijakan PPDB pada tahun 2022. Dengan hasil penelitian yaitu pengawasan oleh Ombudsman ini adalah untuk memastikan penyelenggaraan PPDB melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan meminimalisir pelanggaran dan kecurangan. Sedangkan bagi masyarakat, sebagai pengguna layanan PPDB adalah adanya keterbukaan atau transparansi terkait data pemenuhan daya tampung seluruh satuan SMA SMK Sumatera Barat. Nah, sebelumnya hanya memaparkan hasil daya tampung satuan sekolah di Kota Padang saja. Ketiga adalah extent of change and vision yang menjelaskan tingkat perubahan perilaku yang diinginkan dari kelompok sasaran. Dengan hasil temuan yaitu adanya hasil pengawasan serta perbaikan oleh penyelenggara, maka pada pelaksanaan PPDB tahun 2023 terdapat perbaikan teknis pelaksanaan pada PPDB tahun 2023 dan meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Perubahan-perubahan teknis ini berupa calon siswa wajib melampirkan foto rumah pada web PPDB, adanya standarisasi uji tahfidz, serta terdapatnya
kontak pengaduan satuan sekolah, dan di mana dari perbaikan teknis ini berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan dari PPDB tahun sebelumnya. Selanjutnya adalah indikator site of decision making. Pada site of decision making ini menjelaskan pihak yang mengambil keputusan teknis pada pengawasan PPDB ini, yaitu dalam hasil penelitian pihak yang mengambil keputusan pada pengawasan PPDB tahun 2002 adalah koordinator pengawasan PPDB yang melakukan perencanaan hingga melakukan eksekusi pada pengawasan PPDB hingga penyusunan laporan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan kepada pimpinan sekolah dan kelompok sasaran. Pengambilan keputusan yang dilakukan seperti pemilihan sekolah sampel, timang turun melakukan pengawasan, strategi yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan PPDB oleh koordinator pengawasan berpengaruh terhadap penyusunan hasil pengawasan dalam bentuk laporan. Koordinator akan memutuskan saran-saran yang disampaikan kepada kelompok sasaran sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan PPDB selanjutnya yang diketahui oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat. Selanjutnya adalah indikator program implementers. Implementer dalam suatu kebijakan harus jelas beserta dengan tugasnya. Suatu kebijakan memerlukan implementer untuk menjalankan kebijakan dan mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Dalam suatu kebijakan harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hasil temuan yang peneliti lakukan yaitu adanya pembekalan pada komponen Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, serta diterbitkannya SK penunjukan tim koordinator beserta tugasnya terkait pelaksanaan pengawasan PPDB sudah memenuhi indikator program implementers, di mana pada indikator program implementers ini harus menjelaskan pelaksana serta tugasnya. Selain itu, pelaksana juga harus kompeten serta kapabel agar pengawasan berjalan dengan baik karena pelaksana merupakan elemen utama suatu kebijakan bisa diimplementasikan. Selanjutnya adalah pada variabel context of implementation. Dengan indikator pertama adalah, masih pada variabel content dengan indikator resources committed. Indikator resources dengan hasil temuan indikator resources committed pada pengawasan PPDB tahun 2022 belum terpenuhi, baik dari sumber daya manusia maupun finansialnya. Dukungan sumber daya sangat berpengaruh terhadap proses implementasi. Pada pengawasan PPDB tahun 2022 ini, kekurangan sumber daya manusia memang menjadi kendala utama karena keterbatasan jumlah asisten yang dimiliki oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, serta tidak adanya peruntukan dana khusus pada pelaksanaan pengawasan PPDB ini. Pada pelaksanaan pengawasan PPDB tahun 2022, dana yang digunakan dalam pengawasan langsung dilakukan oleh tim koordinator menggunakan dana dari pemeriksaan laporan, serta yang berakibat pada kurang luasnya lingkup pengawasan dilakukan di luar Kota Padang, serta untuk menghindari terganggunya tugas utama Ombudsman yaitu pemeriksaan laporan, maka pengawasan dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan laporan yang merupakan imbas dari kurangnya asisten yang dimiliki oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat. Selanjutnya adalah pada konteks pada variable context of implementation dengan indikator power, interest, and strategies of actor involved. Kekuasaan, kepentingan, serta strategi dari aktor yang mempengaruhi pelaksana kebijakan. Indikator ini akan mengukur seberapa besar kekuasaan, kepentingan, serta strategi aktor yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan. Dengan hasil temuan, kekuasaan Ombudsman adalah dapat melakukan pengawasan tanpa adanya pemberitahuan kepada kelompok sasaran terlebih dahulu. Tidak adanya kepentingan atau interest dari kelompok tertentu dalam pengawasan PPDB ini. Dan pada strategi yang digunakan dalam pengawasan PPDB tahun 2022 ini adalah pada distribution of jobs, yaitu memaksimalkan peran seluruh komponen Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan langsung ke satuan pendidikan dengan mengikut sertakan tidak hanya asisten namun juga ASN serta supporting staff yang dimiliki oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat. Selanjutnya adalah indikator institution and regime characteristic. Pada indikator institution and regime characteristic ini,
Ombudsman merupakan lembaga pengawas eksternal yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan saran kepada presiden, kepala daerah, atau pimpinan penyelenggara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan atau prosedur pelayanan publik dengan mencegah maladministrasi yang terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Dengan hasil temuan yaitu Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal pelayanan publik mampu mempengaruhi kebijakan pelayanan publik pada PPDB berupa adanya perubahan pada peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang teknis pelaksanaan PPDB tahun 2023 yang tertuang di dalam DIM perubahan yang telah dilampirkan sebelumnya. Terkait dengan DIM perubahan ini merupakan bentuk fungsi ombudsman yaitu lembaga yang mendorong pelayanan publik yang berkualitas dan juga sebagai lembaga pengawas eksternal yang bersifat independen serta tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga lainnya, serta sebagai lembaga pengawas eksternal yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan saran kepada pimpinan daerah atau pimpinan penyelenggara pelayanan publik untuk perbaikan penyempurnaan prosedur pelayanan publik guna mencegah terjadinya maladministrasi. Yang terakhir yaitu indikator compliance and responsiveness. Hasil temuan yang peneliti temui yaitu indikator responsiveness dari kelompok sasaran sudah terpenuhi. Dilihat dari kelompok sasaran menerima dengan baik dan bekerja sama terhadap pengawasan PPDB tahun 2022. Kelompok sasaran mengetahui bahwa pengawasan merupakan tugas ombudsman dan mereka sebagai kelompok sasaran tidak keberatan dengan adanya pengawasan ini. Selanjutnya adalah penutup, yaitu kesimpulan. Meskipun terdapat kendala pada dukungan sumber daya, pengawasan PPDB dinilai telah optimal dilihat dari impact serta perubahan dan penerimaan bagi kelompok sasaran. Impact dari pengawasan PPDB ini adalah penyelenggara melakukan tugasnya sesuai dengan aturan yang mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan serta meminimalisir kesalahan yang terulang pada pelaksanaan PPDB agar masyarakat dapat menggunakan layanan PPDB secara optimal. Perubahan atas adanya pengawasan PPDB ini berupa adanya perubahan pada peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 serta beberapa saran perbaikan dari Ombudsman yang sudah diakomodir pada pelaksanaan PPDB tahun 2023. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama adalah Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat menyediakan anggaran khusus untuk melaksanakan pengawasan PPDB serta menyediakan SDM yang cukup untuk melaksanakan pengawasan langsung, seperti meningkatkan jumlah asisten Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat. Yang kedua adalah pengawasan langsung dilakukan oleh tim koordinator pengawasan PPDB terpisah dengan pemeriksaan laporan ke daerah di luar Kota Padang. Dan yang ketiga adalah tim koordinator pengawasan PPDB memperluas jangkauan pengawasan di luar Kota Padang. Sekian pemaparan hasil penelitian skripsi yang saya lakukan. Mohon maaf atas kekurangan serta kesalahan yang terdapat. Saya akhiri dengan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.